Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini seharusnya kita melakukannya secara luring ya. Alangkah lebih baiknya bahwa dalam teknik homeroom ini kita bertemu secara luring. Namun ada beberapa kendala, jadi kita bertemu melalui room Zoom kali ini. Nah, adapun komponen layanan pada bimbingan kelompok kali ini, yaitu Ibu akan memberikan kalian layanan dasar dalam bidang pribadi sosial. Adapun fungsi layanan pada pertemuan kali ini, yaitu fungsi pemahaman dan pengembangan. Dan kali ini Ibu akan mengangkat tema atau topik, yaitu trik menjadi pribadi yang menarik. Adapun tujuan dari layanan ini agar siswa-siswi dapat menampilkan keunikan dirinya secara harmonis dan dalam keragaman. Adapun tujuan khususnya yaitu agar siswa mampu memahami keunikan pada dirinya. Siswa mampu mengelola keunikan yang ada dalam dirinya sebagai bekal untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, dalam layanan kali ini, Ibu akan menggunakan teknik atau metode homeroom. Baik, pertama-tama sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Bagaimana Fatima Azhara? Hadir, Bu. Dinda Dwi Purnama M? Hadir, Bu. Syifa Aulia? Hadir. Siti Aisyah? Siti Aisyah? Nggak ada ih. Ai Alfadi. Terus Widya Metriani Amin. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini sudah ada di layarnya kalian masing-masing mengenai trik menjadi pribadi yang menarik. Baik. Nah, pribadi yang menarik itu seperti apa sih? Nah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, setiap individu memiliki tingkat karisma tertentu di mana mereka dilahirkan bersama dengan orang itu. Orang-orang yang selalu menarik secara alami membuat diri mereka menjadi pusat perhatian. Mereka memiliki kemampuan untuk meringankan suasana hati semua orang dan mengangkat semangat mereka dengan kata-kata yang bermakna. Nah, apa aja sih? Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian trik menjadi pribadi yang menarik, yang pastinya akan sangat berfungsi untuk kalian dalam melakukan hubungan sosial. Yang pertama, yaitu jadilah orang yang sopan. Nah, jika anak-anak Ibu ingin belajar cara menjadi pribadi yang menarik, maka harus belajar seni kesopanan. Tidak ada yang suka seseorang yang kasar dan pemarah sepanjang waktu. Dan jika Anda ramah dan sopan kepada orang-orang di sekitar Anda, mereka jelas akan menghargai kehadiran kalian. Tidak ada salahnya untuk bersikap sopan, dan hal ini pada gilirannya membangkitkan perasaan kesopanan pada orang lain juga. Setelah proses ini dimulai, kalian akan segera melihat bahwa setiap orang di sekitar kalian juga dapat mengembangkan sikap kesopanan kepada diri kalian. Nah, yang kedua yaitu sikap empati. Tampilkan empati kalian terhadap sesama manusia. Jangan menghakimi mereka dan tidak merasa kasihan kepada mereka. Belajarlah untuk menghormati kebebasan semua orang dan pilihan mereka. Ketika seseorang memulai waktu yang sulit, dia ingin didengarkan, bukan ingin mendengar perkataan yang tidak ada guna. Jadi kepada anak-anak Ibu sekalian, penting untuk mendengarkan. Kadang ketika teman kita memiliki masalah, terkadang mereka hanya ingin didengarkan, bukan berarti kalian harus menjatuhkannya, oke? Nah, yang ketiga yaitu jadilah orang yang tulus. Ketulusan adalah kunci bagaimana cara menjadi pribadi yang menarik.
Jika Anda berpura-pura dalam kesopanan dan empati Anda, itu tidak akan kelihatan cepat atau lambat. Jika Anda benar-benar ingin menyenangkan orang lain dan tampil menawan di mata mereka, maka kalian perlu benar-benar merasakan apa yang Anda katakan kepada mereka. Nah, yang keempat yaitu jenaka. Orang-orang yang paling menarik memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tertawa. Ingat ya, untuk mencapai hal ini, kalian perlu memiliki pikiran yang terbuka. Semua orang suka berada di sekitar orang-orang yang lucu, karena mereka dapat menghibur kesuraman dalam kehidupan semua orang. Nah, yang kelima yaitu sikap optimis. Belajarlah untuk melihat sisi terang dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Jika Anda ingin dikenal sebagai pribadi yang menarik, maka kalian harus bisa meyakinkan orang. Tidak peduli seberapa buruk hal yang mungkin tampak pada saat itu. Nah, yang keenam yaitu pentingnya kalian memahami penampilan kalian. Nah, penampilan ini memainkan peran yang besar, meskipun hal itu bukan hal yang paling penting untuk dapat menjadi pribadi menarik. Namun, itu memang memiliki efek tertentu. Cobalah untuk tampil sebaik mungkin, dan jika tidak mencolok, dunia di sekitar Anda akan menghargainya. Ketujuh, yaitu percaya diri. Anda tidak bisa seenaknya menyebarkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup orang lain. Jika Anda terus-menerus mengeluh dan terobsesi tentang kepribadian Anda sendiri, maka hal itu akan membuat pilihan yang tepat untuk memiliki keyakinan akan membantu Anda dalam membuat keputusan terbaik. Semuanya akan menjadi sia-sia jika Anda sendiri dan tidak yakin pada diri kalian. Mungkin selanjutnya ada dari murid-murid yang ingin membantu Ibu membacakan. Saya, Bu. Oke, ini yang nomor 8 ya. Fatima Azhara, silahkan. Baik. Yang 8, friendly atau ramah. Setiap orang pasti senang bila berdekatan dengan orang yang ramah. Orang akan merasa dihargai dan diterima jika diperlakukan dengan ramah. Lain halnya jika kita dapati muka yang jauh dari senyum dan ketuk. Kita pun pasti enggan berlama-lama dengan orang tersebut karena takut dan malas berada di dekatnya. Beda halnya dengan sikap ramah. Sikap ramah akan membuat orang nyaman dan senang di dekat kita. Sikap ramah akan membuat suasana menjadi hidup, mencairkan keadaan, dan membuat kita banyak teman, dan banyak yang menyenangi dan merindukan keberadaan kita. Sudah, Bu? Oke, terima kasih ya, Fatima Zahra. Ya, Bu, sama-sama. Nah, selanjutnya, ada yang bisa? Saya. Oke, Syifa Aulia, silahkan. Halo, saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Syifa Aulia. Senang membantu dan menolong orang lain. Kesembilan, senang membantu dan menolong orang lain. Pernahkah kita ketika sedang kerepotan membawa sesuatu, tiba-tiba ada teman yang menghampiri dan berinisiatif sendiri untuk membantu kita tanpa kita minta. Dan hal inisiatif akan terus teringat dan terkenang di dalam hati kita. Dan hal itu akan menjadi contoh yang patut kita tiru kepada yang lainnya. Menolong orang lain sejatinya adalah kita menolong diri kita sendiri. Di mana jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu pun akan kembali pada diri kita sendiri. Mungkin kebaikan yang sudah kita lakukan kembali menolong kita di dan keadaan lain suatu hari nanti. Contoh kecil, ketika mengenal seorang jalan, mungkin kebaikan kita untuk lain. Misalnya, ada orang lain yang membantu orang tua kita, kakak kita, saudara, pertolongan, dan untuk lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Syifa Aulia. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang nomor 10, rendah hati. Ada yang bisa? Ayo, jangan rebutan.
Oke, nggak ada, Dik. Oke, baik Ibu yang lanjutkan ya. 10, rendah hati. Umumnya orang tak suka dengan orang yang berbicara terlalu tinggi, menyombongkan diri, dengan apapun yang dia miliki, misalnya kendaraan mewah yang dia miliki, lalu misalnya menyebut prestasi-prestasinya yang telah diraih, padahal itu tidak ditanya. Nah, mungkin kalian sering mendengar hal seperti itu ya, pengalaman-pengalamannya dan hal lainnya. Bersikap rendah hati, seperti ilmu padi semakin tinggi, maka akan semakin merunduk. Sikap rendah hati, kerendahan hati membuat orang lain akan menaruh hormat dan menghargai kita. Ke-10 yaitu menjadi orang yang be smart. Walaupun kita tidak memakai pakaian yang mahal atau bermerek, tapi jika kita terlihat smart, berwawasan luas, dan nyambung ketika diajak bicara, orang pun akan senang di dekat kita. Dan itu pun akan memberi inner beauty tersendiri untuk kita sebagai perempuan ya. Misalnya ketika diajak membicarakan suatu topik, kita pun bisa menanggapinya dengan baik, karena pengetahuan dan ilmu-ilmu yang kita cari sendiri dengan jalan belajar sebelumnya. Seperti belajar mengamati, banyak membaca, baik itu referensi dari buku-buku ataupun membaca di media lainnya. Nah, ada 3 kecerdasan yang ada dalam diri kita, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional EQ, dan kecerdasan spiritual SQ. Itu pun tergantung kita bagaimana mengelolanya dengan baik. Nah, yang ke-12 yaitu menepati janji. Orang akan senang dan menghargai kita jika kita telah berjanji pada orang lain, dan kita berusaha untuk menepati janji yang telah kita ucapkan. Dan sebaik-baiknya jika kita keseringan berjanji pada orang-orang, namun banyak juga yang tidak ditepati. Orang pun akan memberi penilaian tersendiri terhadap kita. Mungkin kita akan menjadi orang yang tidak akan percaya lagi. Nah, yang ke-13 itu menjadi pendengar yang baik. Kebanyakan dari kita pasti akan senang jika keluh kesah kita, unek-unek kita didengarkan orang lain. Setidaknya setiap orang hanya ingin ceritanya atau curahan hatinya didengarkan oleh lawan bicaranya. Apalagi bila kita menjadi sahabat yang dipercaya oleh sahabat kita, yang siap mendengarkan seluruh keluh kesah dan memberi solusi terbaik untuknya. Nah, itu tadi beberapa tips untuk siswa-siswa Ibu ketika Ibu ini membagikan kalian trik bagaimana sih menjadi pribadi yang menarik, gitu kan? Walaupun tidak pakai baju yang bermerek, tetapi ketika diajak ngomong itu nyambung, inner beauty-nya kita ini akan keluar, akan terpancar dengan sendirinya. Oke? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, jadi kelihatan nih inner beauty-nya semua. Iya, enggak ada, Bu. Oke, cantik nih. Oke, baik. Mungkin itu saja pada bimbingan kelompok kita pada pertemuan kali ini. Semoga beberapa trik yang Ibu bagikan ini bisa kalian terapkan ya. Nah, untuk tugasnya kalian, silahkan kalian nanti Ibu akan share PPT ini, dan kalian silahkan list beberapa trik ini, dan untuk 2 minggu ke depan Ibu ingin sudah sejauh mana sih, sudah sampai mana trik-trik yang Ibu bagikan ke kalian yang sudah kalian laksanakan, yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Oke? Baik, Bu. Oke. Baik, itu saja pada pertemuan kita kali ini. Pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bertemu secara luring. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.